Kata healing akhir-akhir ini sangat populer, bukan hanya pada generasi milenial, namun juga digunakan oleh hampir semua orang, baik digunakan secara serius karena paham makna healing maupun digunakan sebagai candaan semata. Kata healing berasal dari kata bahasa Inggris. Dalam Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, kata healing diartikan sebagai penyembuhan. Penggunaan kata healing untuk penyembuhan sangat luas sekali. Kata healing populer dikaitkan dengan penyembuhan jiwa, perasaan, batin, dan pikiran. Berbasis hal tersebut, muncul istilah self-healing atau penyembuhan diri. Kata healing yang populer saat ini lebih mengarah ke self-healing. Dirangkum dari berbagai referensi, ada beberapa cara untuk melakukan healing yang efektif. Pertama, berdamai dengan diri sendiri. Pahami perasaan dan keinginan diri sendiri. Apa tujuan dalam hidup ini? Jangan selalu menyalahkan diri sendiri atau menghukum diri atas keadaan yang ada. Maafkan diri sendiri dan berterima kasihlah kepada diri sendiri yang telah kuat menjalani sisi kehidupan di masa ini. Bangkitlah, bantu diri sendiri untuk berkembang. Luangkan waktu untuk me time, melepaskan semua masalah dari pikiran. Sayangilah diri sendiri. Me time mampu membuat kita rileks dan nyaman sehingga dapat mengobati mental yang terluka. Yang kedua, mengelola perasaan dengan pikiran positif dan lebih bijak. Memahami keadaan emosi diri sendiri dan kelola emosi dengan bijak. Selalu berpikir positif agar perasaan dapat dikendalikan dari sisi positif juga, sehingga dapat menerima sesuatu dengan ikhlas dan menghindari kesedihan yang mendalam. Kita dapat melakukan kegiatan membaca atau nonton berita yang menginspirasi, memotivasi, atau acara-acara humor sehingga perasaan kita menjadi segar. Yang ketiga adalah menempatkan masa lalu sebagai pembelajaran. Setiap orang mempunyai masa lalu. Berusahalah menempatkan masa lalu sebagai pembelajaran, bukan sebagai hukuman atau penyesalan. Banyak yang bisa dipelajari dari masa lalu. Tentunya pelajaran tentang penyebab kegagalan maupun penyebab kesuksesan. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Anda dapat melakukan kegiatan membaca atau nonton berita, mengikuti sosial media tentang berita orang-orang yang sukses, bangkit dari keterpurukan sehingga bisa menjadi orang-orang hebat yang dapat menginspirasi kita. Keempat adalah mengembangkan hobi. Setiap orang pasti punya hobi. Hobi adalah kegiatan yang disukai yang dapat menimbulkan kesenangan diri. Lawan semua perasaan dan pikiran negatif yang ada dengan mengembangkan hobi Anda. Tentunya sangat beragam hobi masing-masing individu. Ada yang hobi menulis, berkebun, memasak, olahraga, atau keluar rumah untuk sekedar ngobrol dengan bestie, maupun keluar rumah menikmati tempat-tempat indah atau kuliner. Namun perlu diingat, bila keluar rumah ngobrol dengan kawan, pastikan Anda bertemu dengan orang-orang yang positif dan optimis. Mengembangkan hobi bukan hanya menjadi salah satu cara healing yang efektif, namun dapat juga menjadi peluang untuk menghasilkan cuan. Kelima adalah mindfulness. Mindfulness juga dapat dilakukan untuk healing dan mudah dilakukan. Cari tempat yang udaranya sejuk. Bisa dilakukan di dalam kamar maupun di bawah pohon atau di mana saja Anda merasa nyaman. Tutup mata Anda dan hirup udara dengan perlahan, dalam dan panjang. Rasakan aliran udara sampai ke paru-paru kita. Kegiatan ini bisa dikombinasikan dengan meditasi. Metode mindfulness dinilai berguna untuk membantu proses pengelolaan pikiran dan perasaan. Cukup mudah bukan? Namun hasilnya luar biasa. Yang keenam adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Sang Pencipta atas semua rahmat yang diperoleh selama ini dan ikhlas atas semua yang terjadi, serta berkomitmen untuk bangkit berjuang mencapai mimpi-mimpi. Tingkatkan iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Kerjakan perintah Tuhan dan tinggalkan larangan Tuhan. Semua langkah arahkan untuk Tuhan. Itulah healing yang paling hakiki. Kita tidak perlu alergi dengan kata healing yang beredar saat ini. Healing yang dilakukan secara efektif banyak manfaatnya.
Dirangkum dari beberapa referensi, manfaat self-healing yaitu lebih dekat dengan Tuhannya, lebih mengenal diri sendiri, lebih paham tujuan hidupnya, lebih percaya diri, mengurangi gejala depresi, dan meningkatkan kesehatan mental. Boleh lelah, tapi nggak boleh menyerah. Boleh kecewa, tapi nggak boleh putus asa. Ingat, nggak ada orang hebat dengan masa lalu yang mudah. Ayo healing yang efektif, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Bangun mental dan pikiran positif, meraih sukses di masa depan. Sampai jumpa.